mata jangan melihat kemana-mana ke burung karena burung di sini burung gede-gede. Jangan tergiur oleh duniawi gitu kan. Kan banyak ya yang orang-orang sini gitu kan, nanti dikasih uang segini, nanti begini, nanti begitu. Nah, jangan termakan oleh rayuan-rayuan maut. Rayuan-rayuan iblis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nia Safitri Cianjur, channelnya orang Sunda, Sampurasun. Guys, kemarin-kemarinnya mungkin beberapa minggu yang lalu aku dengar berita, lihat berita juga katanya YouTuber Indonesia yang stay di Mekah itu tertangkap oleh polisi dan masuk bui ya, karena maling kah, mencuri kah, atau kriminal kah, atau apa ya. Simak aja lah videonya, oke? Jadi katanya si Mas Jaini Aboy ini dia seorang YouTuber di Mekah. Awalnya kan kerjanya di hotel ya. Kerjanya di hotel, terus dikarenakan kemarin beberapa tahun ke belakang ini kan corona ya, kita diserang oleh corona dan banyak bos-bos di sini yang terkena dan dampaknya, yaitu bangkrut usahanya. Dan itu si Mas Jaini Aboy ini kerja di hotel, terus bosnya bangkrut dan disuruh mencari kapil, mencari bos baru gitu, ganti nama di igomahnya, di KTP-nya. Tapi si Mas Jaini Aboy ini tidak langsung mencari kapil baru, dan dia milih menjadi supir online, supir taksi online gitu. Jadi kan di sini banyak tapi mobil pribadi gitu ya. Tapi di sini kan karena di sini banyak TKW yang kaburan ilegal, jadi kan Mekah sama Jeddah itu kan dekat. Mungkin sekitaran 1,5 jam mungkin ya, Jeddah Mekah, Mekah Jeddah gitu ya. Nah, kan banyak yang kaburan. Nah, TKW yang kaburan ini kadang kan mau minta diantarin ke pasar, ke mall, terus diantarin ke tempat-tempat liburan, terus ya pulang ke kontrakan gitu. Nah, si Mas Abi ini suka nganterin TKW yang kaburan. Nah, yang namanya juga manusia ya, yang namanya juga sepintar-pintarnya kita menutupi bangkai ya, suatu saat pasti akan tercium juga gitu kan. Nah, terciumlah oleh polisi karena kan memang memang resikonya tuh besar kalau misalkan kaburan terus menjadi supir gitu, karena kan sehari-harinya kan jalan, kita kan nggak taunya kan ini hari apes gitu kan. Karena di kalender kan nggak ada hari apes ya kan. Jadi kan kita nggak tahu, mungkin udah waktunya pulang. Nah, itu si Mas Jaini Aboy ini tertangkap di jalan sambil membawa TKW yang ilegal. Jadi ya udah ditangkap sama polisi, langsung masuk bui, dan proses pulang mungkin sekarang udah pulang kali ya, udah di Indonesia, semoga aja ya. Terus si Mas Jaini Aboy ini kan baru aja bercerai dengan istrinya gitu kan. Kenapa sih nggak ketemu sama aku gitu loh Mas. Kalau sama aku mungkin insya Allah langgeng lah. Aku setia. Aku tipe wanita yang setia. Kenapa gak ketemu sama aku gitu loh Mas. Ya itu kan udah nasib ya, udah takdir dan udah nasibnya si Mas Jaini Aboy harus pulang. Katanya kan belum siap pulang, tapi kan udah tertangkap sama polisi, mau gimana lagi gitu kan. Udah pasrah, udah dideportasi sama sini, sama Saudi. Jadi nggak apa-apa, tapi kan masih bisa berkreasi ya di Indonesia, karena kan udah jadi YouTuber dong, udah besar dong, udah master. Jadi Indonesia juga pasti bisa lah berkreatif yang lebih luas lagi gitu ya kan. Dan ya udah, kita tinggalkan ke Mas Aboy. Tinggalkan Mas Aboy, dan sekarang aku mau ngebahas katanya aku aku baca berita dan juga ada komen di video aku, katanya ada PT di Indonesia ini udah resmi, udah dibuka lagi, udah bisa ke Saudi lagi, maksudnya udah resmi lah gitu ya, udah bukan ilegal lagi yang mau jadi TKW.
Tapi katanya gajinya cuman 1.500. Kalau menurut aku sih 1.500 itu kurang ini ya, kurang setuju gitu ya kan. Karena pekerjaan kita tuh banyak banget gitu kan. Kita bekerja bukan hanya memegang satu aja, kita semuanya gitu, ART semuanya kita pegang, semuanya kita kerjakan gitu ya kan. Kalau boleh aku saranin ya, bukan saranin ya, aku kalau misalkan boleh aku bersuara gitu kan untuk yang bertanggung jawab dengan membukanya keresmian ini. Maaf guys, masih flu ya. Gajinya itu 2.000. Kalau 2.000 itu udah minimal ya, 2.000 udah rada seimbang lah sama pekerjaan. Kadang kan kita nggak tahu kan nasib kita. Mungkin kita dapat majikan yang kurang baik, kita beli makan sendiri, kita beli kebutuhan sendiri, gaji 1.500 itu kan di sini tuh semuanya mahal, apalagi habis corona, pajak naik, belanjaan semuanya pada mahal. 1.500 ya kita ngirim ke Indonesia berapa gitu kan. Kita butuh internet juga, kalau misalkan majikannya nggak punya wifi, kita beli internet sendiri, internet aja mahal, sebulan berapa gitu ya kan. Kalau misalkan nggak ada internet ya kita mau ngabarin keluarga gimana. Emangnya zaman dulu kan nggak ada HP, nggak boleh megang HP. Kalau sekarang kan udah bebas dengan HP gitu kan, jadi internet itu penting. Kalau misalkan gaji 1.500 kan kalau udah rupiahin itu kan sekitar 5 juta. 5 juta di Singapura aja gajinya 5 juta dulu. Kalau sekarang mungkin udah naik. Singapura sama Arab kan jauhan Arab. Ini kan Arab negara kerajaan, masa gajinya cuma 1.500 dan kerjaannya juga banyak gitu kan. Mau misalkan majikannya polisi atau guru gitu kan. Kalau misalkan ngambil pembantu ya harus mereka harus menerima resikonya. Gajinya jangan sedikit, harus besar gitu kan. Ngambil dari kantor aja 3.000, 3.500 ngambil dari kantor, tapi gaji ke kita cuma 1.300, 1.200. Kalau ngambil langsung dari Indonesia ya gajinya harus 2.000 dong gitu kan, jangan 1.500. Itu kan ya karena aku juga ngalamin kan dulu lewat kantor, gajinya kecil, kerjaannya banyak gitu kan. Bayangkan aja di Riyadh, rumahnya gedung-gedung gede banget, kita kerjain sendiri. Terus kalau misalkan udah lama nih, kalau non kan belum bisa masak, nah kita kan nggak dipercayakan masak. Tapi kan kalau misalkan majikan masak, kita yang motongin sayuran, motongin bawang, motongin ayam, motongin daging, majikan tinggal nyemplungin aja ke wajan udah gitu kan. Jadi sama aja kita yang masak gitu ya kan, cuman kita nggak tahu bumbunya. Kalau pertama itu nggak tahu bumbu, nggak tahu masaknya gimana, selera orang sini gimana belum tahu gitu. Tapi kalau udah lama-lama kita dipercayakan untuk masak, nah udah bilangnya kerja di rumah doang, udah gitu nanti lama kelamaan disuruh masak, disuruh jagain cucunya, mantunya datang ke sini, anak-anaknya datang ke sini, cucunya banyak. Nah makanya kalau gaji 1.500 itu kurang setuju menurut aku ya. Kalau 2.000 sih cukup, mendingan gitu kan. Kalau minimal 2.000 itu kalau dirupiahin tuh 7 juta ya, mendingan lah ya segitu daripada 5 juta ya kan. Karena kita kan nggak tahu majikan kita baik apa gimana. Kalau pertama itu kebanyakan sih kurang baiknya guys. Jadi kita mau minta bingung, kita mau ngomongnya gimana, terus mau nyuruh gimana. Makanya bingung kalau pas pertama, apalagi aku dulu nggak bisa bahasa, nggak bisa masak ya. Tahu majikan tahu non nggak bisa masak, nggak punya HP yang bisa komunikasi dengan orang gitu. Misalkan mau nanyain ini tuh artinya apa gitu, nggak ada. Karena kan aku nggak bawa HP yang bawa kamera, bawa HP yang Android, aku bawa HP yang cinitit guys, Nokia yang zaman dulu. Karena katanya nggak boleh bawa HP yang ada kameranya, makanya aku bawanya HP cinitit. Itu 1 bulan guys aku tersiksa, 1 bulan nggak bisa bahasa. Kata majikan kan mintanya garam ya, minta garam, aku kasih ini guys, kasih sedotan. Itu kocak banget gak? Masa minta garam dikasih sedotan, kan aneh. Terus bukan itu katanya, terus kan manggilnya kan teriak-teriak ya,
teriak terus kita belum paham bahasa, ya aku kasih sedotan aja apa, aku bilang kan milih gitu kan. Kalau sekarang milih kan, kalau sekarang mah kan gampang ya, tinggal kalau nggak tahu bahasa tinggal nanya ke Google gitu kan. Kalau nanya ke orang bilang gini, misalkan kita nanya nih ke temen yang udah lama, ini bahasa Arabnya ini Indonesianya apa, atau Indonesia ini bahasa Arabnya apa, masa sih kamu nggak tahu, jawabannya kayak gitu. Makanya sombong manusia padahal TKW yang dulunya non nggak tahu apa-apa, kalau pas udah tahu bahasa mereka nggak mau ngasih tahu ke kita. Jadi daripada nanya ke manusia guys, mendingan kita translate. Kalau HP-nya Android kan bisa nanya ke Google bisa ditranslate kan, gampang ya sekarang mah. Jadi kalau misalkan kalian non ya yang TKW, yang calon TKW yang mau kerja di Saudi, karena sekarang udah resmi, kalau ada tekad, kalau ada niat gitu masuk Saudi, tapi bawa HP. karena karena kita kan kalau nggak tahu bahasa kita bisa translate sendiri di HP ya, semuanya ada di HP. Jadi kita bawa HP, jangan kata orang nggak boleh bawa HP, bawa. Aku aja dulu katanya nggak boleh bawa HP, malah aku yang tersiksa 1 bulan aku nggak komunikasi dengan anak. Komunikasi sih komunikasi ya, pakai HP diisi pulsa dari Indonesia, aku telepon misalkan 25.000 nih, aku telepon hanya 25 menit, atau dikasih sama si majikan gitu kan, suruh telepon ke keluarga, katanya dikasih handphonenya baru bisa telepon. Dan aku sangat tersiksa gitu, kadang nangis nggak bisa telepon setiap hari, nggak bisa nanyain setiap hari, tersiksa pokoknya ya 1 bulan nggak pegang HP. Terus terus ada lagi nih yang komen di video aku ya, katanya si teteh ini kan 2 bulan lagi finish kontrak, terus mau kabur katanya karena abis berantem sama majikan. Teh, kalau misalkan aku boleh saranin, gak boleh kabur, jangan kabur gitu ya. Kalau misalkan udah finish kontrak, mending teteh ngomong sama majikan, bilang mau pulang gitu kan, karena udah finish kontrak, beliin tiket. Kalau misalkan majikannya gak ada respon, gak ngejawab, gak ngabulin kita mau pulang, baru kita ngadu ke KJRI. Kalau misalkan teteh di Mekah atau di Jeddah, ngadunya ke KJRI. Kalau di Riyadh teteh ngadunya ke KBRI. Kalau di Emirat aku nggak tahu ya. Daripada kabur 1 bulan misalkan kabur, atau 2 bulan kabur, kita ditangkap sama polisi, kita masuk tarhil itu bui, kita di penjara. Kalau misalkan igomahnya, KTP-nya belum dibalak huruf sama majikan, kita akan sama polisi itu bakal dibalikin ke majikan kita. Nah, mending balak huruf. Kalau misalkan balak syurtoh, repotnya karena kalau majikan udah kesel sama kita karena kita kabur, terus mungkin nggak suka gitu kita kabur, si majikan bisa aja ngebalak syurtoh, jadi memitnah kita itu melakukan kriminal. Nah, kalau misalkan udah dibalak syurtoh, kita sebelum pulang harus sidang dulu, berurusan sama majikan, berurusan sama polisi. Siapa yang repot? Kita gitu. Jadi mendingan ngomong baik-baik sama majikan. Kalau misalkan majikannya gak ada respon gitu, mending lapor ke KJRI, karena kan kita di sini ada yang melindungi. Kalau kaburan repot, kita sendiri yang repot gitu ya. Itu baiknya. Jadi banyak juga nih yang bilang katanya mau dikafilin, yang kaburan ya, yang ilegal, mau dikafilin sama majikannya, tapi mikir-mikir, ragu katanya. Memang sih keraguan itu harus ada, karena orang sini itu kan kalau misalkan kita udah menjadi pembantunya mereka akan semena-mena sama kita. Nah, jadi sebelum dikafilin itu kita harus benar-benar tahu karakter majikan seperti apa, dan kita kerjanya udah bertahun-tahun, misalkan udah 1 tahun atau 2 tahun gitu, karena kan kita akan melihat dulu majikan itu benar-benar baik enggak, benar-benar tulus enggak gitu. Seperti aku kan dulu waktu diresmikan lagi itu kan udah kerja di rumah ini udah 3 tahun.
Jadi udah tahu. Terus sebelum diresmikan aku bilang gajinya nggak mau kecil, nggak mau dipotong. Dulu kan dibilangnya gaji aku 1.500 dan aku nolak dong. Daripada bos, aku bilang daripada aku gajinya 1.500, lebih baik aku pulang ke Indonesia dan nggak mau kerja lagi. Aku bilang gitu. Terus ya udah, waktu ada pasporisasi Oktober itu 2022 kan kita debat dulu nih, sidang dulu. Nanyanya berkali-kali, kamu mau nggak kerja di sini, kamu mau nggak balik lagi ke sini, kata gitu sama majikan. Terus aku tanya balik lah, apa kamu masih membutuhkan saya gitu kan? Kalau misalkan masih membutuhkan saya, boleh bikinin igomah lagi, tapi ada perjanjian dulu, ada syaratnya. Boleh aku cuti dulu ke Indonesia, terus aku bolehin aku nge-YouTube gitu ya kan, terus bolehin aku cuti maksudnya cuti mau ke Mekah misalkan, mau umroh gitu harus boleh, atau misalkan aku mau ke temen, mau ke pasar gitu harus boleh gitu. Terus gajinya jangan dipotong, aku bilang awalnya kan segini, waktu kabur kan, waktu ilegal kan gajinya segini, ya sekarang juga kalau habis di Kapilin juga segitu, jangan dikurangin, aku bilang gitu. Itu udah perdebatan beberapa hari, beberapa minggu, nanya lagi, majikan nanya lagi, dan aku juga jawabnya sama seperti itu gitu kan, nggak ganti-ganti. Majikan udah deal sepakat, ya boleh langsung dibikinin, langsung ngurus-ngurus ke kantor polisi gitu kan, ngehapus balaknya, dan itu mahal banget biayanya. Ya udah, sekarang alhamdulillah sih udah mau, belum setahun ya, belum, lumayan gitu, alhamdulillah, mendingan resmi sih daripada kabur gitu kan. Lebih buruk lagi gitu kan, lebih takut lagi menjadi kaburan, karena kan nasib kita nggak tahu, entah itu kedepannya bakal gimana, entah itu gimana nggak tahu. Jadi lebih baik kapil sih. Kalau kapil kan, kalau ada kapil kan ada apa-apa kan kita harus bisa ngelapor ke KJRI gitu ya kan, jelas itu. Kalau kaburan kan KJRI juga bilangnya nanti malah kita yang dimarahin. Kenapa, katanya kemana. Udahlah gitu, nggak usah dibahas. Gimana ya, jadi menurut aku mah mendingan gak usah kabur gitu ya kan. Terus kalau misalkan alhamdulillah kalau misalkan PT udah buka lagi, alhamdulillah. Dan kalian yang berniat ke Saudi harus benar-benar dengan kuat mental, kuat fisik kita untuk bekerja, kuat mata untuk melihat ya, kuat telinga untuk mendengar apa, ocehan dari nyonya. Mata jangan melihat kemana-mana, ke burung, karena burung di sini burung gede-gede. Jangan tergiur oleh duniawi gitu kan. Kan banyak ya yang orang-orang sini gitu kan, nanti dikasih uang segini, nanti begini, nanti begitu. Nah, jangan termakan oleh rayuan maut, rayuan iblis ya. Harus kuat. Tujuan kita kesini ngapain? Kerja kan, cari nafkah kan, mencari memperbaiki ekonomi keluarga kan. Ya udah, itu aja, nggak usah tergiur oleh yang brewok, yang burungnya gede. Nggak boleh, nggak usah gitu, nggak usah. Bukan nggak boleh sih, nggak usah gitu kan, menurut aku ya, nggak usah. Yang nyesel kan kita sendiri nanti ya, udah rusak. Jadi ya udah, kalau kerja mah kerja aja gitu kan. Kuat mental, kalau kuat mental, karena kan kita harus menghadapi orang-orang yang tidak sama dengan kita. Beda negara dong ya kan, orang-orang juga lebih kejam guys ya. Jadi harus kuat mental, kuat fisik. Kita kerja lebih dari 12 jam. Aku bilang ya, yang mau menjadi TKW harus lihat video ini. Kerjanya itu lebih dari 12 jam. Oke? Setiap minggu ada apa? Ada makan-makan, masak-masak di rumah majikan, atau di luar, atau di di rumah saudaranya, rumah temannya. Kalau pembantunya ngurus anak, kita dibawa. Kalau aku ngurus nenek-nenek sih jarang dibawa ya. Enaknya ngurus nenek-nenek itu karena kita nggak dibawa kemana-mana. Si neneknya kan nggak mau pergi kemana-mana. Si bagusnya si nenek itu nggak suka jalan-jalan, jadi di rumah aja atau ke ladang. Aku lebih suka main di ladang sih daripada pergi ke ke kota gitu, ke mall-mall. Itu malu guys, aku malu asli. Lebih baik aku ke kebun gitu ya kan. Jadi kalian harus nonton video ini. Aku udah kasih tahu gajinya segitu,
terus kerjaannya lebih segitu, pokoknya kerjaannya banyak dan kalian harus kuat. Pokoknya kalau mau kerja mah jangan mental tempe ya, jadi harus benar-benar mental baja. Dan kalian dan aku juga harus ngasih tahu ke kalian, udah berkali-kali ngasih tahu jangan kabur. Kabur itu bukan jalan yang terbaik. Aku udah ngalamin dong kabur di luar sana kayak apa. Dikarenakan aku mah dulu kerja kerja, walaupun aku kabur tapi aku kerja, jadi nggak pulang pergi ke kontrakan, nggak, jarang di kontrakan. Makanya aku keluar dari kontrakan dan yang punya kontrakan itu marah-marah, bodoh amat gitu kan, karena aku jarang pulang ke kontrakan, setiap bulan harus bayar, rugi lah ya. Daripada rugi bawa baju semua dibawa ke majikan, ya udah kita dimajikan aja, tetap dimajikan gitu kan, kalau majikannya baik. Tapi berdoa aja semoga majikannya baik.